Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Perliani, NPM 2018 015 00116. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai kajian klien penghuni panti asuhan. Untuk pengertian panti asuhan itu sendiri, menurut Purwadarminto, yaitu merupakan salah satu tempat untuk membina dan merehabilitasi kembali kondisi anak yatim, baik fisik, mental, maupun kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, panti asuhan anak merupakan suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak. Nah, dari dua pengertian yang tadi telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan sebuah wadah yang melayani di bidang kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh, serta membina anak asuh supaya anak mendapatkan hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua aslinya. Lalu tujuan dari panti asuhan, tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan merupakan terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian dan berdedikasi serta mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Fungsi dari panti asuhan, menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat pelayanan kesehatan sosial anak, di mana panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi dari penunjangan. Lalu ada pula jenis-jenis dari panti asuhan. Nah, ada beberapa panti asuhan di Indonesia. Contohnya seperti panti asuhan sosial anak, panti asuhan sosial petirahan, panti asuhan bina remaja, serta panti asuhan bina karya. Panti asuhan sosial anak merupakan panti sosial yang bertanggung jawab untuk mengasuh, memberikan perlindungan, dan pembinaan. Panti asuhan ini biasanya menampung anak-anak yatim dan duafa. Lalu pada panti asuhan sosial petirahan, panti asuhan ini merupakan lembaga yang menampung anak-anak dengan kesulitan belajar, biasanya karena faktor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Lalu pada panti asuhan bina remaja, di mana panti asuhan bina remaja ini merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi anak telantar yang putus sekolah. Nah, anak-anak yang di panti asuhan bina remaja ini akan mendapatkan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan melatih kemandiriannya. Lalu, pada panti asuhan bina karya merupakan panti asuhan yang menampung orang yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pengemis, tunawisma, ataupun pengungsi. Lalu bagaimana sih karakter anak yang di panti asuhan? Jadi anak-anak yang di panti asuhan itu pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi ada pula beberapa karakter yang mungkin muncul pada anak-anak tersebut. Misalnya seperti memiliki perasaan bersalah, kesulitan untuk mempercayai orang lain, serta berperilaku agresif. Nah, pada perasaan bersalah, di mana anak-anak yang berada di panti asuhan ini anak-anak yang menjadi korban dan tidak dapat disalahkan kondisi yang dialaminya. Nah, dengan begitu anak-anak tersebut itu cenderung memiliki karakter yang selalu menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang mereka alami. Lalu pada kesulitan untuk mempercayai orang lain, di mana anak-anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan pasti memiliki karakteristik untuk sulit mempercayai orang lain, karena anak yang berada di panti asuhan ini harus berbagi perhatian dari pengasuh di panti sosial tersebut, di mana yang notabene itu pengasuh-pengasuh di panti asuhan harus memperhatikan banyak anak yang lainnya. Lalu karakter perilaku agresif, di mana anak-anak yang
di mana anak-anak di panti asuhan ini yang ditolak seringkali memunculkan sikap agresif, khususnya di dalam mengisi sesuatu yang kosong di dalam diri mereka. Nah, anak-anak yang berada di panti asuhan ini cenderung akan mengalami kesulitan di dalam hubungan sosial mereka. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak berada di panti asuhan. Nah, terdapat beberapa faktor penyebab anak-anak yang berada di panti asuhan. Yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi. Lalu yang kedua ada faktor kejiwaan. Pada faktor sosial ekonomi, di sini orang tua itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena tertekan suatu ekonomi yang berat. Lalu pada faktor kejiwaan, di mana orang tua itu tidak ada atau tidak lengkap. Nah, kondisi kehidupan yang keluarga tidak harmonis ataupun pengaruh lingkungan yang buruk serta adanya faktor salah didik pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Miana Kodari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu kajian klien penghuni panti jompo. Pengertian dari panti jompo sendiri adalah merupakan sebuah tempat tinggal atau tempat penampungan bagi orang-orang yang sudah tua atau lanjut usia. Panti jompo ini menampung orang usia lanjut yang miskin atau terlantar untuk diberikan fasilitas yang layak, mulai dari kebutuhan makan minum sampai kebutuhan aktualisasi. Para manual atau manusia usia lanjut dapat bertemu dan menjalin pertemanan dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, banyak di panti-panti perawatan manula menyediakan aktivitas-aktivitas positif, misalnya menjahit, menyulam, menyanyi, renungan bersama, olahraga ringan, dan sebagainya yang dapat berguna untuk kebahagiaan orang tua di usia lanjut. Dengan pertemanan tersebut diharapkan orang-orang yang sudah usia lanjut tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh aktivitas-aktivitas positif tersebut. Orang tua tersebut itu ditampung di panti jompo karena beberapa hal. Yang pertama, ada kondisi fisik dan psikis orang tua yang sudah lanjut ini adalah sama seperti melihat bayi, yang mana mereka itu membutuhkan perawatan. Yang kedua, orang tersebut sama-sama membutuhkan perawatan perhatian khusus. Selain itu, beberapa orang tua dari mereka mempunyai kondisi yang medis yang sudah lemah dan membutuhkan perawatan dari orang-orang yang pada bidangnya. Tentunya sangat memerlukan sekali bantuan dari orang lain yang benar-benar berpengalaman dan merawat orang tua itu dengan benar, seperti itu. Dalam kaitan ini, menjadi orang tua di panti jompo tidak masalah, dengan syarat pertama, orang tua merasa lebih berbahagia berada di panti jompo misalnya karena banyak teman-teman yang sama seusianya dan tentunya komunikasinya pastinya nyambung. Yang kedua, panti jompo baik artinya selain sarananya memadai, juga para perawatannya itu melakukan tugasnya dengan penuh kasih sayang, selayaknya anak kepada orang tua. Yang ketiga, tidak ada komunikasi terputus antara orang tua, artinya keluarga sering berkunjung, seperti itu. Fungsi dari panti jompo sendiri secara umum adalah yang pertama sebagai pusat pelayanan kesejahteraan usia lanjut dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia. Kedua, menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-aktivitas sosial rekreasi yang positif. Yang ketiga, bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaan dengan sehat dan mandiri. Adapun tujuan dari panti jompo itu adalah adanya panti jompo ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lansia dalam rangka atau upaya mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri dan mewujudkan derajat kesehatan secara optimal. Lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veneranda, NPM 2018 015 00038. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari Saudari Dinda Melina tentang kajian panti jompo.
Nah, yang selanjutnya itu faktor penyebab lansia tinggal di panti jompo. Nah, yang pertama itu ada perubahan tipe keluarga. Nah, perubahan tipe keluarga dari yang besar menjadi keluarga kecil. Nah, di mana pada awalnya hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tetapi sesuai dengan perkembangan ada tahap di mana keluarga menghadapi anak yang menikah atau membentuk keluarga sendiri. Nah, sehingga yang menjadi orang tua akan tinggal berdua saja. Pasangan meninggal atau bercerai, kurangnya kasih sayang. Nah, dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan peran penting keluarga. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan sosialisasi lanjutan usia. Nah, apabila lansia tinggal bersama keluarga, nah ini biasanya mungkin akan mengalami perasaan bosan karena selalu tinggal sendirian. Nah, mungkin anaknya pergi kerja dan cucunya pergi ke sekolah, sehingga lansia ini membutuhkan suatu lingkungan atau sosial di mana di dalam komunitas tersebut terdapat beberapa kesamaan dan kegiatan. Nah, jadi para lansia ini merasa betah dan kembali bersemangat. Nah, yang ketiga yaitu ketiadaan sanak keluarga, kerabat, dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada kesulitan hubungan antar usia lanjut dengan keluarga di tempat selama ia tinggal. Nah, jadi yang kelima itu ada ketidakmampuan keuangan atau ekonomi dari keluarga untuk menjamin penghidupan secara layak. Jadi keluarga yang tinggal bersama lansia ini, jadi keluarga tersebut dalam Saya Triardi Salam, NPM 2018 01500 0009 akan menjelaskan tentang kajian panti sosial. Panti sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak menurut Departemen Sosial RI pada tahun 2008. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mewujudkan keanekaragaman pelayanan sosial dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan atau keahlian bagi remaja yang putus sekolah atau yang mengalami masalah sosial, sehingga dapat memiliki kemampuan di tengah-tengah perkembangan tuntutan dan kebutuhan yang nyata. Tujuan dari panti sosial adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Dalam kaitannya dengan panti sosial, maka kegiatan pelayanan sosial berbasiskan keluarga dan masyarakat bertujuan sebagai berikut. 1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak. 2. Meningkatnya keberfungsian sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak. 3. Mendorong kepedulian keluarga dengan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga mendukung dalam pengasuhan alternatif kepada anak yang mengalami keterlantaran. 5. Menggali, menghimpun, mengembangkan, dan mensinergikan sumber daya yang ada di masyarakat guna mewujudkan pelayanan sosial anak yang berbasis keluarga dan masyarakat. Untuk fungsi panti sosial ini adalah memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap remaja yang putus sekolah untuk dapat mengembangkan berbagai program bimbingan keterampilan 16 sebagai pusat kesejahteraan
serta sebagai pusat informasi dan pelayanan kesejahteraan kepada penyandang masalah sosial terhadap remaja putus sekolah dan sebagai pusat pengembangan bimbingan keterampilan yang berfungsi sebagai penunjang. Selain itu, terdapat juga tempat konsultasi keluarga dengan memanfaatkan atau memantapkan 4 fungsi pokok keluarga, yaitu 1. Fungsi keagamaan keluarga merupakan fungsi untuk mendorong anggotanya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi keluarga merupakan jalinan hubungan sosial yang penuh dengan kebersamaan dengan keluarga. Rekreasi juga tidak mesti dengan keluarga, tapi bisa dengan teman atau saudara. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak untuk memberikan pengetahuannya agar mereka dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dengan lingkungan sekitar maupun masyarakat luas. Serta fungsi perlindungan keluarga yang mempunyai serangkaian tugas sebagai tempat berlindung untuk memperoleh rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Untuk sasarannya sendiri, program bimbingan keterampilan, sasaran dari program bimbingan keterampilan adalah remaja yang putus sekolah dengan ketentuan 1. Remaja yang putus sekolah SMP dan SMA berasal dari keluarga yang tidak mampu. 2. Remaja yang rentan mengalami keterlantaran. Yang ketiga, remaja terlantar korban kekerasan dari keluarga, serta remaja yang mempunyai permasalahan ekonomi.